Ya Bang Ahmad Zani kan 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu itu divonis 7 tahun hukumannya kan Bang. Iya, Nah, putusan 7 tahun. dari situ dia itu sebenarnya masih punya masih punya buat banding, masih punya kesempatan buat banding. Iya. Nah, banding sendiri itu batasnya sampai berapa lama sih Bang dari vonis? Jadi masa banding itu 14 hari kerja, pada umumnya 2 minggu. Jadi 2 minggu itu masa banding yang diatur oleh undang-undang ya. Jadi ketika diputus ada waktu untuk banding selama 14 hari kerja. Jadi dihitung tuh waktunya tuh sampai kepada posisi dia mengajukan banding apa enggak. Makanya kan ada yang namanya pikir-pikir deh berapa lama ini nanti mau banding apa enggak gitu kan, atau pada hari putus dia juga bisa mengajukan banding gitu. Tapi banding ini selalu ada untung dan ada ruginya kemungkinannya gitu. Dari putusan kemarin kan kalau nggak salah itu dia diberikan waktu itu 7 hari Bang. 7 hari ini sudah lewat gitu. Oh 7 hari ya, 7 hari ini sudah lewat, dan itu ada kemungkinan besar gak sih Bang kalau dia kan kemarin dari Nusa Kambangan dipindahkan dititipkan ke Lapas Jakarta, akan dipindahkan lagi gak Bang kalau besar ya. Jadi kalau kita lihat dia sampai masa banding selesai dia nggak mengajukan banding, berarti sudah inkrah gitu. Jadi sebenarnya niatan Ahmad Zoni ini sudah ya sudahlah di situ, pasrah dengan putusan yang ada di wilayah putusan pengadilan ya, pengadilan negeri ya. Tinggal apakah jaksa akan banding apa tidak. Karena jaksa punya waktu juga untuk banding kan. Kalau jaksa juga nggak banding berarti kan putusan inkrah. Jadi itu artinya Ahmad Zoni maupun jaksa menerima putusan majelis hakim gitu. Tadi kita lupa itu ya, berapa? 7 hari kerja ya? 7 hari. Ya, masa banding itu 7 hari kerja ya. Kita ke bawah yang tadi, soalnya 14 hari kerja lagi cumi-cumi.com bilangnya. Tapi persoalan beda. lain, beda. Nah, kita ke bawah tadi yang tadi ya. Jadi itu tadi. Nah, kemudian karena sudah sama-sama inkrah, kayaknya jaksa nggak banding nih. Jaksa nggak banding, nggak banding, jadi artinya dia harus menjalankan putusan yang sudah ada di pengadilan negeri gitu. Tapi dia masih punya kesempatan, yaitu mengajukan peninjauan kembali PK gitu, dengan syarat ada bukti baru, novum baru gitu. Jadi PK sebenarnya lebih menguntungkan dibanding kalau dia punya bukti baru yang belum pernah dimasukkan dalam persidangan. Jadi PK lebih menguntungkan. Nah, kenapa lebih menguntungkan? Kalau banding itu ada bisa diperberat hukumannya. Tapi kalau PK tidak ada itu diperberat hukumannya. PK itu bisa memperingan hukuman atau melepaskan atau membebaskan si yang terputus tadi kan, si Ahmad Zoni kan. Jadi dia malah bisa lepas dari hukuman kalau ada bukti baru gitu. Tapi kalau dia banding, dia sama kayak bermain judi, karena waktu-waktu hukumannya bisa diperberat, dan ini berisiko buat seorang Ahmad Zoni. Nah, kan sudah ambil contoh, misalnya si kasus Nikita Mirzani, dia mengajukan banding, ternyata hukumannya diperberat kan begitu. Jadi contoh ya. Nah, Iklim Hakim juga, tadinya dia kalau nggak banding kan dia menjalani masa hukuman dengan percobaan kan, tanpa di penjara. Dia banding malah dia diputus masuk penjara, harus masuk kan begitu. Jadi itu dia tadi. Nah, Ahmad Zoni tampaknya melakukan langkah yang hati-hati. Dia dengan hati-hatinya tidak banding dan dia menjalankan hukuman 7 tahun. Dan kalau dia punya bukti baru, dia bisa PK, dan PK ini lebih menguntungkan dibanding banding. Berarti dalam artian PK sendiri nggak ada risiko atau gimana Bang? PK itu tanpa risiko, karena yang penting ada bukti baru, diajukan ke pengadilan, minta peninjauan kembali, kemudian kalau disetujui PK-nya, nah ada satu kemungkinan dia bisa bebas, bisa lepas, atau malah bisa hukumannya diperingan. Paling sial hukumannya tetap. Nah, kalau PK begitu. Tapi ada kemungkinan PK-nya ditolak gitu Bang? Ya ada. Kalau PK ditolak kan berarti hukumannya tetap. Jadi setiap PK ditolak itu hukumannya tetap. Tapi kalau PK diterima, kemudian disetujui permintaannya dia, bisa ringan, bisa malah lepas atau bebas. Mungkin ada jangka waktunya, kalau misalnya banding kan 7 hari kerja. Kalau PK gimana Bang? Kalau PK nggak ada jangka waktunya. Udah inkrah, kita PK kapan aja bisa
bahkan 3 tahun setelah itu kita mau PK bisa, atau 4 tahun setelah menjalani hukuman kita ajukan PK juga bisa. Berarti nggak harus apa banding terus kasasi gitu-gitu, Udah harus nggak melewati Nggak banding lewat berarti ya. itu. Kan inkrahnya kan di pengadilan negeri kan, ini sudah inkrah, berarti kan dia tinggal langsung masuk ke wilayah PK. Tapi syaratnya harus ada Bukti baru. bukti baru yang biasa disebut sebagai novum. Bukti baru, keadaan-keadaan baru, atau kesalahan hakim dalam memutus yang kemudian dianggap bisa sebagai novum, keadaan-keadaan baru. Berarti ada kemungkinan besar juga akan dialihkan kembali kalau jika tidak ada melalui PK segala macam itu dikembalikan ke Nusa Nah, Kambangan. kalau mengenai menjalani masa hukuman itu di lapas mana aja, itu yang penting ada dari putusan dari Dirjen Pemasyarakatan. Jadi kalau dia memang tadinya ada menjalankan pidana di Cipinang, ya dia di Cipinang lagi. Tapi kalau kemudian Dirjen Lapas lihat dia ini kayaknya ada unsur misalnya pengedaran narkotika, ya jangan di Cipinang lah, dipindah kemana gitu kan. Jadi itu kebijakan bukan dari kebijakannya jaksa, tapi kebijakan dari lapas, dari Dirjen Pemasyarakatan. Berarti langkah tepat ya Bang ya, Ahmad Doni tidak mengajukan banding. Ya langkah yang real. Tepat nggak tepat kan kita nggak tahu, siapa tahu pas banding malah dia di ini kan. Tapi kan itu seperti berjudi kan. Tapi langkah real itu dia ya sudah nggak banding. Realnya adalah 7 tahun penjara dengan kemungkinan bebas bersyarat kemudian hari atau remisi di kemudian hari. Setelah Itu tapi kan ini Bang, sepanjang persidangan Amar kan membantah terlibat dalam peredaran gitu Bang. Tapi dengan dia tidak banding itu apa bisa diartikan seolah-olah seperti mengakui gitu? ya Pada seperti akhirnya. mengakui, seolah-olah secara silent dia mengakui. Artinya dia tidak tegas menyatakan bahwasanya dia tidak melakukan pengedaran, tapi dengan dia menerima putusan, artinya secara silent dia mengakui memang dia bersalah. Karena kalau kita nggak banding kan berarti kita sudah mengakui, ya sudah diputus, ya sudah kita anggaplah kita bersalah gitu, dengan segala konsekuensinya. Oke. Oke.